Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fadlillah. Saya di sini akan menjelaskan mengenai fatwa dalam lintasan sejarah tasyrik. Nah, dalam sejarah tasyrik kami membagi ke dalam 5 periode fatwa ini berkembang, ya ini yang pertama pada masa Nabi itu sendiri, kemudian pada masa sahabat, dan yang ketiga pada masa tabi'in, kemudian yang keempat yaitu pada masa para imam mujtahid, dan yang terakhir yaitu pada masa era modern. Yang pertama yaitu pada masa Nabi. Ibnu Qayyim dalam kitabnya I'lam al-Mawaqin itu menyatakan bahwa institusi fatwa diperkenalkan oleh Nabi sendiri itu sejak Islam mulai berkembang ke daerah lain. Beliau bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada beliau dan membuat keputusan hukum terhadapnya. Jawaban atas fatwa tersebut didasarkan pada kitab Allah atau kadang-kadang didasarkan pada ijtihad Nabi itu sendiri sesuai bimbingan dan petunjuk dari Allah. Nah, bentuk yang kedua inilah yang kemudian disebut sebagai hadis. Kemudian setelah Nabi Muhammad SAW wafat, tugas-tugas berfatwa ini dilanjutkan oleh para sahabat. Nah, fatwa tersebut kemudian dikenal dengan fatwa sahabi. Nah, pada masa sahabat ini materi fatwa dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu yang pertama fatwa yang materinya merupakan pengulangan kembali penjelasan-penjelasan dari Al-Quran dan Sunnah, dan yang kedua fatwa yang materinya merupakan hasil ijtihad para sahabat. Nah, yang bentuk kedua inilah merupakan bentuk yang diistilahkan dengan fatwa sahabi. Kemudian setelah masa sahabat berakhir, kegiatan berfatwa ini dilanjutkan oleh masa tabi'in. Nah, di masa tabi'in yang dimaksud dalam hal ini adalah masa peralihan kekuasaan pemerintahan ke tangan Bani Umayyah yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan sampai kurun waktu abad 2 Hijriah, berakhirnya kerajaan Bani Umayyah. Secara umum, fatwa dan perundangan pada era tabi'in masih hampir sama dengan apa yang berlaku pada masa sahabat. Mereka masih berpegang pada kaidah ijtihad yang dilakukan oleh para sahabat, yakni yang pertama merujuk pada Al-Quran. Kemudian setelah merujuk pada Al-Quran, kemudian sunnah. Setelah sunnah yaitu ijtihad para sahabat. Barulah kemudian berijtihad sendiri apabila tidak ditemukannya jawaban dari sumber-sumber yang tadi itu, yang 3, yaitu yang Al-Quran, sunnah, dan ijtihad para sahabat. Meskipun mereka mengaitkan diri dengan metodologi para sahabat, namun kadang-kadang mereka menggunakan al-ra'i, yaitu dalam membuat keputusan hukum dan fatwa. Terlebih jika menghadapi perubahan dan fenomena baru dalam masyarakat. Kemudian setelah masa tabi'in, fatwa berkembang melalui para imam-imam mujtahid dan para pengikutnya. Nah, pada masa ini masalah-masalah fikih mulai dibukukan. Masalah-masalah yang dibukukan merupakan formulasi dari persoalan yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan hadis. Fatwa sahabat dan fatwa mujtahidin sebagai hasil ijtihad mereka pada waktu itu. Permasalahan-permasalahan fikih pada waktu itu disistematikan dengan baik sehingga memudahkan pembaca mencari masalah yang diinginkan. Selanjutnya perkembangan fatwa itu pada era modern, yang mana di era modern ini ditandai dengan munculnya para ulama-ulama kontemporer. Saya ambil contoh yaitu Yusuf Al-Qaradawi dan Wahbah Zuhaili. Misalnya Al-Qaradawi itu dalam mengeluarkan fatwa bertumpu pada hal-hal berikut. Yang pertama itu tidak fanatik atau tidak taklid. Namun demikian ia tetap menghormati kepada para imam madhab dengan cara menggunakan metode dan cara pandang mereka. Tidak mengumumkan pendapat tanda dalil yang kuat, mampu mentajir yang paling kuat. Kemudian yang kedua yaitu mempermudah dan tidak mempersulit
Dan yang ketiga, berbicara dengan bahasa yang mudah dimengerti. Yang keempat, berpaling dari sesuatu yang tidak bermanfaat. Yang kelima, bersikap pertengahan, tidak memperlonggar dan tidak memperketat. Dan yang terakhir yaitu memberikan hak fatwa yang berupa keterangan dan penjelasan. Itu merupakan hal-hal yang dilakukan oleh Yusuf Al-Qaradawi dalam mengeluarkan fatwa. Kemudian Bazuaili itu juga dalam fatwanya memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu yang pertama terlebih dahulu melakukan kajian terhadap nas, yaitu Al-Quran. Yang kedua, apabila tidak menemukan hadis dari masalah yang sedang dikajinya, ia menggunakan hadis amaliyah atau takririyah sebagai dalil. Dan yang ketiga, jika dari kedua sumber tersebut tidak ditemukan, Bapak Bazuaili ini memperhatikan pendapat-pendapat ulama dengan memperhatikan keabsahan hadis yang dijadikan dalil para ulama tersebut. Kemudian yang terakhir, melakukan tarjih terhadap pendapat yang mengacu pada sandaran yang sahih. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai fatwa dalam lintasan secara tasyri'. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.